teman-teman, sungguh menarik melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang di dalamnya itu mengatur tentang penugasan guru, terutama di lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah yang dimiliki oleh negara atau disebut sebagai sekolah negeri. Batasan sampai tanggal 31 Desember 2026 untuk melakukan penugasan dengan berbagai syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran nomor 7 tahun 2026. Oleh karena itu bisa kita melihat apakah setelah 31 Desember 2026 tidak ada lagi guru yang non ASN itu berada di sekolah negeri. Bisa juga berdasarkan surat edaran tersebut, ya kemungkinan bisa begitu karena batasannya itu sampai tanggal 31 Desember 2026. Nah, terus bagaimana dengan nasib guru-guru non ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri pada saat ini? Nah, surat edaran ini mengingatkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat, bahwa masih sangat banyak guru-guru non ASN itu yang bekerja di sekolah-sekolah negeri. Nah, apakah mereka yang hari ini akan mendapat penugasan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut, surat edaran nomor 7 tahun 2026, kita tidak tahu. Dan kira-kira apa maksud Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Apakah ini akan menjadi mimpi buruk bagi guru-guru non ASN yang saat ini berkarya dan nanti yang akan berkarya di sekolah-sekolah negeri? Ataukah memang setelah tanggal 31 Desember 2026 tidak lagi memberikan kesempatan kepada para sarjana untuk mengabdikan dirinya di sekolah-sekolah negeri? Ini menjadi satu kebijakan yang cukup menarik dan sebuah transformasi yang sangat seksi. Dan ini juga menjadi laku keras untuk di sekolah-sekolah swasta. Mengapa? Karena tenaga-tenaga yang berkualitas itu pun juga akan berkarya atau bekerja di sekolah-sekolah swasta. Nah, mengingat juga kebijakan dari pemerintah memberikan kesempatan kepada guru-guru swasta untuk ambil bagian dalam kelompok atau kategori ASN mulai tahun ini. Pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai inisiatif kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, dan saya sendiri kurang memahami apakah sungguh-sungguh ini diperbaiki ataukah hanya dilihat bahwa ini ada sebuah gebrakan oleh menteri yang untuk menunjang pendidikan ke depan, untuk keluar dari zona nyaman yang saat ini dialami oleh berbagai stakeholder yang ada di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ataukah karena ada
transformasi lain yang dilakukan dengan munculnya sekolah rakyat? Kita tidak tahu. Masih kita mengikuti atau mengalami semboyan dari periode ke periode, ganti pejabat, ganti aturan. Namun dalam surat edaran itu sangat jelas, ya, sangat jelas. Menteri ya dengan tegas mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini. Nah, dan kemudian diberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Memberikan penghasilan lain pada guru non-ASN yang ditugaskan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Nah, jikalau daerah tidak mampu, maka pemerintah daerah tidak berani menugaskan guru-guru non-ASN untuk menjadi ya tenaga-tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri. Ya semoga kebijakan ini bisa membawa dampak yang baik, dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, dan jangan sampai kebijakan yang ditetapkan ini bisa merusak atau memberikan resistensi yang luar biasa bagi masyarakat juga, terutama ya bagi pemerintah ke depan. Ya jangan sampai nanti ketika ganti menteri berubah lagi kebijakan, anulir kembali ya regulasi yang ada, sehingga ya kami sebagai masyarakat dan juga pengajar ya mengalami kebingungan, bahkan juga sampai pada gagal untuk memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi refleksi juga buat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Mengapa? Karena aspek-aspek yang lain diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tetapi untuk tenaga guru ini ya menjadi momok dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Nah, kita tidak boleh hanya melihat bahwa ya guru-guru yang berkarya di kota-kota besar atau yang berkarya di pusat pemerintahan, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tapi kita juga melihat daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh ya sebagian banyak orang, terutama mereka sangat mengalami kesulitan untuk tenaga guru. Karena apa? Kalau misalnya jaminan itu tidak ya sungguh-sungguh diperhatikan, siapa yang mau? Mungkin orang ya berkarya di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang tertinggal, yang listriknya tidak ada, yang sinyalnya juga tidak ada, ya mereka hanya untuk mencari peluang dan kemudian mereka akan pindah lagi ke kota atau pindah lagi ke kampung halamannya yang dekat dengan keluarga. Nah, ini juga menjadi sebuah refleksi juga buat pemerintah. Dan masih banyak sekolah-sekolah yang pelosok-pelosok daerah itu yang tidak dijangkau, dan itu juga tidak dijangkau oleh pemerintah untuk melihat. Mereka hanya memperhatikan pada kategori atau teritori-teritori tertentu, sementara teritori 3T itu ya sangat-sangat tidak diperhatikan dengan serius. Kalau pemerintah mau serius, pemerintah mau membangun ya kualitas pendidikan ini dengan benar, maka bukan mulai dari kota, tapi coba mulai dari daerah-daerah yang tidak dijangkau dengan sarana-sarana penunjang. Nah, kalau sudah mulai dari situ, banyak orang yang akan pergi ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah. Mereka mau berkarya di sana. Ya dengan syarat ya fasilitas memadai, listrik, sinyal, sarana prasarana penunjang pembelajaran,
itu memadai, prasarana pun juga memadai, dan selalu memperhatikan bahwa ketika ada pembangunan di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah tertinggal, ya ini mesti harus diawasi dengan ketat, tidak hanya selalu memberikan ya tanggung jawab pada mereka-mereka yang menang tender dalam pembangunan, tapi ya sungguh-sungguh ya dikawal dengan ketat. Karena apa? Ya sekarang sudah banyak sekali permainan-permainan yang terjadi tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di daerah-daerah pelosok dan tertinggal. Sehingga sampai kapanpun aksesnya itu akan sangat sulit, sarana penunjang pembelajaran itu pun juga akan susah terjangkau. Ini menjadi refleksi bersama. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan surat edaran 31 Desember 2026 itu yang menjadi ya batasan terakhir untuk memberikan penugasan kepada ya guru-guru non ASN untuk bekerja di sekolah-sekolah negeri, tapi coba melihat sesuatu yang lebih luar biasa di luar sana. Jemputlah emas dan berlian dari daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terdalam dan juga daerah-daerah terluar.